Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang ketiga ini kita masih kembali diberi kesehatan. Kita masih dapat untuk bersatap layan dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita yang ketiga ini, kita yang ketiga ini berjalan lancar, aman, sukses untuk ke depannya. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanan kakak kemarin waktu tahap kedua mengenai modul yang kedua. Saya mohon maaf karena kendala laptop kemarin lagi kurang baik. Jadi alhamdulillah sekarang sudah baik. Jadi semua di sini saya menanyakan dulu kabar kakak, semua kabar kakak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini kita semua dapat menyelesaikan aktivitas kita. Cek, halo Kak. Oh, tadi ada kendala jaringan nih. Saya lagi di rumah nih, tadi sekolah. Jadi jaringan kurang bagus. Mudah-mudahan lah lancar kegiatan kita yang pertama nih. Baik, langsung saja dalam tatap maya yang ketiga ini kita akan membahas modul 1.2, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Mungkin kakak sudah membaca, sudah mempelajari modul-modul di LMS terkait tentang pemahaman sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Jadi di sini tatap maya yang ketiga ini kita akan mengikuti sesi kuatkan pemahaman modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis aset dalam pembelajaran PJOK. Dalam elaborasi isi DLMS, belajar atau memahami pemikiran berbasis aset atau kekuatan, dan tentang pemikiran berbasis kekurangan atau masalah. Istilahnya dalam bahasa Inggrisnya asset based thinking dan deficit based thinking. Jadi di modul mungkin kakak udah membaca apa itu asset based thinking atau aset kekuatan, dan deficit based thinking aset kelemahan. Jadi kita kuatkan pemahaman pendekatan berbasis aset based thinking dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, sambil kita menyelesaikan tahap penguatan tatap maya yang ketiga ini, dahulu kakak-kakak silakan cari tempat yang nyaman, aman untuk menyelesaikan tahapan tatap maya yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikannya dengan baik. Semoga jaringan kita juga stabil, saya juga memaklumi. Mudah-mudahan semua lancar landanya. Jadi di sini kita sepakati aja seperti yang tertera di layar. Kakak-kakak udah tahu semua menyalakan kamera saat lagi presentasi, dan juga nanti kalau ada kakak-kakak mungkin ada keperluan atau hal-hal lain, boleh kamera dimatikan. Terus
mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Jadi kalau ada kurang paham atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat, atau bisa diklik resen sebelum bertanya, klik tanda tangan itu untuk bertanya. Dan kalau ada nanti gangguan teknis, itu hal wajar. Silakan kakak-kakak bisa kembali lagi atau masuk lagi ke dalam Gmail ini. Baik, kita masuk aja yang pertama, itu kemana. Jadi di sini maksudnya kemana, tujuan luas atau memfasilitasi, tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajar PJOK yang berpusat pada murid secara efektif dan bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekurangan, yaitu asset-based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ini di slide berikutnya ini, kita bisa lihat sama-sama tujuannya itu. Yang pertama, tujuan luasnya, seperti yang telah saya bacakan tadi, kita sama-sama guru PJOK ini dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan capaian tadi yang saya bilang, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan, yaitu istilahnya asset-based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Terus tujuan umum, capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus modul ini, yaitu kita guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Selama ini mungkin kita banyak dapat sumber-sumber belajar seperti dari buku. Kalau sekarang kan banyak nih sumber-sumber belajarnya, bisa dari internet, YouTube, segala macamnya, media-media, dan dari kegiatan kolaborasi guru-guru PJOK. Mungkin di setiap kecamatan ada kakak GOR, KKG-nya. Ya, banyak sekali kita untuk mendapatkan sumber daya yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi nanti kita akan bahas sumber daya apa aja yang termasuk ke dalam best thinking. Lanjut, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Agenda kita di sini, seperti kakak lihat, kita 2 JP pada pertemuan yang ketiga Maya ini. 5 menit itu pembukaan, mungkin lagi sedang berlanjut juga. 10 menit sekarang kita udah mulai masuk ke materi berpikir berbasis aset atau kekuatan. Nanti 60 menit kita diskusi tentang situasi 3, 4, dan 5. Ada situasi nanti ada dalam Figma atau Padlet yang nanti saya kirim, ataupun nanti kita memanfaatkan kolaborasi di BOR. Ada ruang fitur untuk berbagi kelompok nanti, dan ada pemanfaatan aset, 5 menit penutup, refleksi, dan foto bersama. Ada yang baru masuk, bentar. Oh, Kak Sri baru masuk.
Baik, lanjut. Nah, ini detail agenda kita, pembagian-bagiannya dari yang di atas tadi. Jadi selama 90 menit ke depan, selama 2JP kita akan membahas tentang modul pemanfaatan sumber daya berbasis aset. Jadi di sini langsung saja kita masuk yang pertama, itu apa? Apa yang sudah kakak ketahui dan pahami terkait konsep pendekatan asset based thinking? Setelah mungkin kakak mempelajari materi di LMS, melakukan elaborasi isi, dan sebagainya. Jadi, apa saja agenda atau kegiatan yang akan kita lakukan untuk ke depan? Nah, di sini ada kutipan dari Mahatma Gandhi, yang mana bunyi kutipan tersebut, ketika kakak lihat di layar, kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Itu kalimat sepertinya kalau saya ambil maknanya, mungkin ini adalah kesadaran kemauan kita masing-masing guru untuk sama-sama kita berbenah dalam kemampuan kita sebagai guru PJOK untuk supaya dalam diri kita ini ada kemauan untuk merubah gaya belajar kita, gaya mendidik anak didik kita yang selama ini mungkin masih kurang, ya, untuk ya karena selama ini kan mungkin banyak kita mengandalkan instruksi saja pada anak didik, tapi kali ini kan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat memfasilitasi peserta didik sehingga tercapailah yang mana tadi tujuannya itu yaitu dapat membuat peserta didik belajar bermakna. Baik, lanjut materi berikutnya. Jadi berdasarkan proses belajar secara mandiri dan pengalaman setelah kemarin, apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Halo kakak, ada yang udah baca materi modul? Kalau sudah, tuliskan dalam kalimat chat. Jadi jangan langsung aja jawab di chat, kolom chat, apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan kakak menjawab dulu di kolom chat. Saya kasih waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan kakak jawab di kolom chat. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Nanti baru kita bahas sama-sama. Kita pahami sama-sama apa itu asset based thinking. Kalau disingkat di sini itu ABT. Silakan kakak jawab. Halo kakak, sunyi senyap aja. Kak Zulfikar, atau langsung berikan komentar tanpa di kolom chat. Silakan. Oh, Kak Edi berpikir.
Ya, berpikir. Kak Jaya terkait sumber daya yang kita punya atau kekuatan yang kita punya. Ya, menarik kali nih kata Kak Jaya. Kak Zulfikar berpikir di mana seorang akan selamat melihat dirinya. Kak Edi berpikir secara optimal. Oke, yang lain. Ada waktu, silakan jawab di kolom chat. Jadi mungkin setelah kakak pelajari di modul, apa sih pandangan kakak tentang aset based thinking itu? Aset yang selama ini mungkin entah dari dalam diri kakak ataupun yang menyangkut tentang sekolah kakak. Baik kakak, langsung kita jawab aja bahasa sama-sama. Apa yang disampaikan kakak tadi itu udah betul. Hanya saja sama-sama kita pelajari, kita bahas di sini bahwa yang disebut apa pandangan tadi itu dari yang kami pelajari sebelumnya tentang ABT, Asset Based Thinking ini, yaitu yang pertama cara praktis untuk mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan berfokus pemikiran pada kekuatan, inspirasi, potensi positif, dan aspek-aspek positif lainnya. Jadi di sini kata kuncinya pendekatan asset based thinking ini, kita itu disuruh berpikir berbasis aset kekuatan, yang mana berpikir berbasis aset kekuatan ini adalah cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif atau hal-hal baik dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Kalau untuk kebalikannya dari ABT tadi, kebalikan ABT itu atau lawannya itu adalah deficit based thinking, di mana berpikir berbasis kekurangan yang fokusnya mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Jadi bukan berarti kita di sini melupakan masalah yang ada. Namun kita di sini memandang masalah tersebut dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menjadikan sebagai tantangan yang dapat dilampaui bersama-sama dengan hal positif ataupun kekuatan yang digali dan dimanfaatkan atau diberdayakan. Fokus pada aset membantu organisasi sekolah. Bentar, Kak Riki masuk. Ya, lanjut. Fokus kepada aset membantu organisasi atau sekolah untuk mencari solusi di dalam diri sendiri dan melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang kita miliki. Dalam pola pikir, pencapaian tujuan dan misi diawali dengan identifikasi kekuatan, aset, dan hal positif yang sudah dimiliki untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan pencapaian tujuan atau visi. Jadi di sini
dari pengertian asset based thinking di sini yang dikemukakan atau dikembangkan oleh salah satu pakar, yaitu yang bernama Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Yaitu pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Itu yang disebut asset based thinking menurut Dr. Catherine Kramer. Sedangkan deficit based thinking, pendekatan berbasis kekurangan, hambatan, atau masalah, di sini dipusatkan perhatiannya pada apa yang mengganggu, apa yang kurang mungkin dalam pembelajaran, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Nah, di sini ada satu lagi, appreciative inquiry, singkat IA, sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi disitulah letak kekuatannya. Kakak-kakak ada yang mau ditambahkan? Atau kita lanjut? Atau masih ada yang masih mau ditanyakan? Silakan. Lanjut. Oke, Kak Jaya, lanjut. Siap-siap. Lanjut, Kak. Oke. Nah, dari sini di slide yang ke-13, asset based thinking adalah keistimewaannya. Jadi keistimewaan dari asset based thinking, kalau pengertian atau ke apa tadi sudah dijelaskan, kalau keistimewaan sini, yang pertama itu menghasilkan dan menginspirasi ide, visi, dan cerita baru. Itu dari keistimewaan yang pertama. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Ya, kita mungkin sama guru olahraga, guru PJOK, saling berkolaborasi bersama rekan-rekan, teman sejawat, dan yang lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan internal dari dalam. Jadi kita identifikasi kekuatan kita sesama guru. Dan yang keempat, memandang masalah sebagai tantangan. Jadi mungkin selama ini kita di sekolah, mungkin banyak kejadian-kejadian tantangan-tantangan kita dalam pembelajaran. Jadi di sini tantangan-tantangan tersebut jangan membuat kita jadi beban. Tapi jadikan tantangan-tantangan yang kita hadapi itu sebagai motivasi kita untuk bagaimana kita dapat menyelesaikannya dengan betul-betul dapat terselesaikan sesuai dengan kekuatan yang kita punya. Lanjut slide ke-14, itu mengapa. Jadi kita akan sama-sama menggali mengapa pendekatan asset based thinking ini menjadi suatu kunci penting melalui kasus-kasus yang selama ini mungkin yang telah dipelajari secara sinkronus di LMS untuk menguatkan pemahaman kita terkait asset based thinking atau ABT. Terus kita akan mendiskusikan studi kasus situasi 3 yang dialami oleh nanti ada sebuah cerita mungkin. Nanti mungkin ada pembagian kelompok. Kita lanjut dulu. Nih capaiannya.
Peserta didik itu berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam, yang menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi mungkin selama ini pembelajaran kita mungkin fokusnya pada kegiatan di sekitar sekolah. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa memanfaatkan lingkungan alam untuk bisa membuat suasana belajar kita lebih kondusif, enak lagi, membuat peserta didik bisa berkolaborasi dalam pembelajaran. Nih, ada situasi kasus. Mungkin kakak-kakak bisa membaca di sini. Situasi kasus 3, nanti saya akan membagi kelompok. Kelompok BOR, kita ada berapa dalam kelas nih? Yang hadir, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa jadi 3 kelompok nih. Satu kelompok ada 3. Ada 3. Kita akan bagi kelompok untuk membahas kasus situasi studi kasus 3. Bentar, saya bagi kelompok dulu. Silakan kakak baca dulu di layar. Saya membagi kelompok. Kakak lagi bagian kelompok, lagi buat breakout room. Oh, ya. Waktunya di sini 7 menit ya, Kak, ya.
Oke. Silakan masuk ke room masing-masing kakak. Sudah masuk kakak di kelompoknya? Silakan masuk. Ya, silakan bahas tentang yang ini. Saya screenshot pertanyaannya di grup. Nah, silakan kakak jawab pertanyaan. Boleh diketik di Microsoft Word. Udah masuk? Masih ini kak ya? Masih loading nih screenshotnya. Udah masuk kakak pertanyaannya? Screenshotnya? Jadi manfaatkan ruang ini
Oke, Kakak, mungkin karena kita perdana menggunakan board studi membahas itu, anggap aja kita mungkin sama-sama masih belajar. Jadi kita lanjut aja, kita bahas sama-sama atau tentang studi kasus tadi. Saya tampilkan slide-nya kembali. Jadi di sini studi kasusnya pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari pencapaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut pada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam membuat negosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk menjadikan tempat bagi peserta didik belajar di ruang-ruang di luar ruang lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapang olahraga yang memiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunanya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Jadi Pak Gerak merasa pesimis, gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dengan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita bahas sama-sama, jadi ini kita dapat identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Mungkin Kakak bisa menjawabnya di kolom chat aja, karena di ruang board kita tadi tak maksimal. Bisa jawab dengan singkat, kasus studi 3 tadi nih, dengan pertanyaan 3 ini. Silakan Kakak, kita bagi waktu singkat aja. Boleh jawab di kolom chat. Menurut Kakak tentang studi kasus 3 oleh Pak Gerak tadi. Jadi di sini dia menggunakan pendekatan pikir apa, terus aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Silakan kakak-kakak untuk dapat menjawab, berbagi. Ya, Kak Jaya identifikasi pendekatan ABT. Ya, betul. Selanjutnya Kak Jaya, nomor 2, nomor 3. Di situ mungkin juga terdapat lawan dari aset, ada defisitnya juga itu. Ada defisit berbasis budget thinking, mungkin ada kekurangannya situ dalam situasi kasus Pak Gerak tadi.
kekuatannya ada di situ, kelemahan juga ada di situ di situasi kasus tadi. Setelah kita baca, baik kakak lanjut aja kita di sini. Jadi yang pertama itu jelas ada aset defisit based thinking, di mana di situ jelas terlihat sekali defisit based thinking berpikir berbasis kekurangan, di mana yang jadi fokusnya di situ di situasi Pak Gerak tadi. Di situ jelas mengidentifikasi dan memecahkan masalah, selalu bertanya apa yang kurang. Juga di situ mungkin ada mencari bantuan dari sponsor, bisa merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah yang ada di situasi Pak Gerak. Itu aset yang pertama. Terus hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Jadi berdasarkan kasus tadi, hal apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat? Boleh kakak-kakak buat di kolom chat lagi. Tadi baru Kak Jaya, masih yang lain masih ini mungkin. Silakan kakak, hal-hal apa saja, jawab di kolom chat aja kak. Kalau kita menggunakan main room nanti susah pula nanti. Jadi hal-hal apa saja tadi yang menghambat faktor tentang kasus Pak Gerak? Faktor penghambat salah satunya pemilik kebun yang tidak kooperatif. Oke, terima kasih Kaldo. Negosiasi dengan perkebunan, ya. Kak Jaya. Mungkin saya sedikit menarik nih dari Kak Aldo. Bisa monitor Kak Aldo? Wah, Kak Aldo lagi dalam perjalanan. Siap Kak, lagi berhenti bentar ini Kak. Oh, oke. Jadi di sini maksud Kak Aldo, faktor penghambat salah satunya pemilik kebun yang tidak kooperatif. Jadi maksudnya sini lebih jelasnya Kak Aldo bisa ngasih jawaban lebih luasnya lagi mungkin ngasih. Kamu belum lihat, aku udah nunggu. Ya, yang saya maksud tidak kooperatif itu tidak menyambut dengan baik niat dan tujuan dari Pak Raga tadi ya. Pak, dari pihak sekolah yang berusaha bernegosiasi untuk memakai kebunnya seperti itu Pak. Ya, sebenarnya kan itu tujuannya untuk positif kan. Ya, cuma di sini kan pihak perkebunannya tidak mengasih izin. Iya. Jadi sekolah juga udah berusaha membuat bagaimana kebijakan dari itu bisa digunakan, tapi tetap aja dari sekolah tidak bisa untuk mendapatkan izin dari pihak perkebunan tersebut. Ya. Negosiasinya tidak ada kesepakatan berarti ya? Ya, tidak ada titik temunya ya dia kan. Iya. Jadi di sini kita bahas sama-sama di catatan kami. Jadi kepala sekolah itu menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Jadi mungkin kepala sekolahnya berpikiran mungkin agak rumit dengan kondisi pihak perkebunan yang seperti itu. Karena pemiliknya terkenal
tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Jadi takut dari pihak perkebunan ini ada kerugian-kerugian nantinya. Terus yang kedua, Pak Gerak mungkin merasa pesimis karena gagasan tidak dapat dilaksanakan. Nah, itu udah pasti. Pak Gerak udah berusaha tapi gagasannya tetap saja tidak terpenuhi. Jadi di sini bukan sekolah tidak membantu, tapi sekolah sudah memfasilitasi, membantu, tapi karena pihak dari perkebunan tidak dapat untuk mengizinkan, jadi ya seperti itulah. Yang ketiga, Pak Gerak merasa tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan. Jadi Pak Gerak ini tak ada akses untuk bisa berbuat apapun karena di situ sudah dibatasi oleh pihak perkebunan. Walaupun kondisi lingkungan alamnya sangat mendukung, karena pihak perkebunan yang tidak memberikan akses, ya Pak Gerak merasa pesimis jadinya dengan usaha yang telah dilakukan. Jadi itulah hal-hal yang menjadi faktornya. Terus mengapa? Berdasarkan nanti ada tugasnya juga di LMS. Mungkin bisa kakak ngisinya langsung dari apa yang kita presentasikan di sini. Nanti coba kakak lihat di LMS. Kita bahas dulu. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Silakan kakak. Mungkin ada yang mencoba cerita tentang pengalaman tentang ABT ini, tentang di sekolahnya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan mungkin hampir sama di situasi kasus 3 tadi, atau situasi kasus-kasus yang lain yang mungkin kakak jumpai di sekolah. Bisa kita saling berbagi cerita sini, saling sharing. Silakan kakak, ada mungkin Kak Osadipa, ketua, mau berbagi cerita tentang pengalaman, permasalahan mungkin yang terkait tentang asset based thinking dan pelajaran PJOK. Kak Edi, silakan yang ingin berbagi ceritanya. Ada nih mau bercerita, Kak Jaya, Kak Bayu, Kak Edi, Kak Zulfikar. Jadi sini silakan bercerita tentang pentingnya menerapkan ABT ini. Atau kalau tidak kita lanjut aja Kak ya. Ada kasus Kak setiap kegiatan gawai. Setiap kasus gawai siswa selalu libur. Nah, di sini peran kita sebagai guru. Kak Edi Kurniawan, bisa lebih jelaskan lagi Kak? Silakan Kak Edi. Kita saling sharing aja, berbagi cerita sini Kak. Gini Kak, di sekolah saya itu ada kasus. Jadi setiap dia kan sukunya keseluruhannya suku Talang. Iya, iya betul. Jadi setiap kegiatan gawai itu mereka sering tidak hadir berapapun lamanya. Misalnya kegiatan gawai itu ada 2 hari, 3 hari. Jadi, Kurang kuat suaranya Kak. Di awal-awal kemarin mereka selalu setiap ada gawai itu sekolah selalu kosong gitu. Jadi kami selalu ngasih penguatan
ya bukan hanya kami tapi bersosialisasi eh, dengan wali murid kan, kami undang permasalahan ini. Kalau seperti ini terus gimana kita mau maju kan? Karena Iya betul. kalau pegawai itu kan di Talang tuh dia tidak hanya seminggu 2 minggu, kadang seminggu ini ada, nanti seminggu depan ada, dia sering. Jadi kami kumpulkan wali murid. Nah, kami temukanlah titik titik ininya, titik temunya bahwasanya eh, anak-anak silakan pegawai, tapi bawa baju dari rumah. Setelah itu pulang sekolah baru lanjut pegawai. Jadi jadi itulah yang kami terapkan selama ini. Dan alhamdulillah sejauh ini bisa merubahnya kak. Hmm. Ini pengalaman. Mohon maaf Kak, gawa itu semacam kegiatan apa Kak? Gawa itu semacam kegiatan ini kak, pestanya orang suku Talang. Oh, adatnya di situ ya. Iya, Ah, jadi setiap ada kegiatan seperti kayak ada perkawinan gitu, ada juga kayak gitu Kak. iya. Baik itu perkawinan, baik itu nanti apa namanya kayak bahasanya kalau kita tuh tunangan gitu kan, ya mereka Ah, libur jadi gitu. setiap ada Nah, kegiatan tuh jadi kosong kalau sekolah tuh Kak. awal itu kak kosong, tidak ada siswa. Ya paling cuman 1 orang 2 orang gitu kan. Kemudian kalau kayak gini Oh, terus gitu ya. gimana memajunya kan? Sementara Iya betul. memang perhatian dari orang tua tuh kan kurang. Nah, jadi ya itulah eh, nggak rembukan warga sekolah sama sama wali murid untuk menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah saat ini sudah lebih baik lah dari yang sebelumnya. Hmm. Mungkin ada pihak-pihak terkait juga yang membantu seperti dinas, sekolah dan lain-lainnya mungkin enggak. Ya, ya salah satunya pihak kalau bahasa itunya mereka punya Pak Batin kan. Jadi salah satunya Ya, kami mengundang Pak Batin untuk membantu menyelesaikan tentang masalah ini. kalau masalah adat sih susah sih kan karena ada kebiasaan dari daerah situ kan. Ya itu Kak, itu yang kami tidak menghilangkan adat, cuman Ya, bagaimana anak tetap sekolah gitu kan. ya, karena itu lebih utamanya kan. Iya Kak, betul. Oke. Baik, itu suatu kasus kejadian yang mungkin ya wajar lah kan karena kebiasaan dari suku-suku dalam tuh masih sampai sekarang masih tetap ada. Jadi ya kita mau tak mau harus kita maklumi juga gitu kan. Tapi dari sudut pandang lainnya kita juga harus ngasih pemahaman kepada mereka ke bawah Iya. pentingnya apa namanya itu anak sekolah itu untuk lebih giat lagi, sedangkan yang tak sedangkan yang lanjut sekolah itu semangatnya masih tinggi ya. Oke Kak, terima kasih. Yang lain ada? Lanjut aja ya. Jadi pentingnya pola pikir berbasis dalam PJOK. Yang pertama, guru PJOK itu perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Yang kedua, jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya dimiliki sekolah, rekan-rekan guru mungkin akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Itulah pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nih, di sini kita lihat pentingnya pola pikir, sama mewujudkan visi, mencapai tujuan prakarsa perubahan, masalah, atasi, selesaikan, potensi, daya gunakan. Jadi kita upayakan, kita identifikasi, kita selidiki kekuatannya dan potensinya serta asetnya. Jadi di sini ada fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut.
Ya. Fokus apresiasi kekuatan potensi aset dalam sistem tersebut. Semua gotong royong, berarti Hah, kemana hasil kita, Cok? Ah, Masih Tuh, direkam ini, masih terlep- direkam. terlempar jaringan nggak? Jaringan. Masih terekam ini, siapa merekam dari speaker kan? Tunggu bentar masuk lagi tuh hasilnya. Kan tadi dibilang di rumah jaringannya agak terganggu. Kawan, tak kemana, tak rekam dah. Pulang kampung jenguk orang tua dulu yang paling penting. Pak Aldo, Kak Aldo, Hadir, hadir. Bagaimana Pak Fajar, Bayu? kakak, kok bapak sih? Masih direkam Kakak ini lu kan? kitanya. Jadi mau langsung diselesaikan di DLBC? Ya iyalah. Latihan bola sesuk ya. Apa? Bal-balan sesuk ya. Ayo, neng di. Tapi aku nggak bisa melayu ki piye? Nggak melaku-melaku. Sampai di dok isan dok, aku lo baru mandek iki. Aku nang beli las ya. Oh, Senin kan libur kan? sana libur. Udah Ngisi lama nggak ceramah pulang. kayak neng musola gini. Ini yang ngerekam siapa ya? Masih ada tanda rekamnya kayak? Ada masih direkam ini.
Coba dicek tuh apa Cabut hasilnya. dulu mungkin jaringannya. Iya. Ya dibantu. Ketua kok mana, Cok? Ketua Ah, tak ada juga di sini. Di sini kita berenam nih. Udin sedunia mana Udin sedunia? Ya ini dah. Tak bisa jadi panutan. Kita kumpul gitu. Kumpul apa? Buat Kalau buat dia, kumpul aku lah paling jauh di pinggir. buat dia mau dia aja untuk libur. Apa bahagia di luar rumah agak ya Pak Udin ini. Mas Edi, piloting aman Mas Edi? Mumet Aman ya? sejauh ini aman. Lah, apa kawan tuh tapi Kalau nengok dari lah validasi. Udah validasi ya? Ah, lah habis. Dari kawan-kawan tuh semangat jadi. Iya. Ini saya ikut ini karena ngeliat Pak Edi aja piloting bisa kan. Jadi termotivasi ya. ABT tadi ABT. Mungkin Pak Triwijaya bisa untuk melanjutkan pembahasan. Bisa bisa. Orang belum sampai sini udah sampai ngisi modul. Ya. Yang soal Pak Raga itu. Apa? Yang soal Pak Raga itu. Akulah 1.f sudah. Wah, aku baru B. Kau kayak mana ngerjakan tugas belum dijelaskan fasil? Sesat ilmu kau nanti. Kau belajar tanpa guru itu sesat. Ah, katanya kan kerjakan aja kerjakanlah sampai titik habis, tak mau lagi diklik. Ay, Sampai mana, Jay? Sampai F. Iya, tinggal buat video dia. tak mau lagi diklik. Udah bang, pelan-pelan bang. Udah mau apa, Jay? Hah? Gak bisa kencang itu kalau udah mau apa? Dia enak mas, dia naik Honda sendiri belum berat. Awak udah tarik 3. Wah, tak mengaruh lagi. Kau tak pengaruh. Kan tinggal jawab aja, jawab, gas. Menurut pemahaman Anda. Nah, berarti tidak ada salah benar kan? Ah, awak kan paham itu cuma. Jawaban itu bisa Awak- diedit lagi aja. Tak bisa. Bisa. Tak, jawabannya ngapa tuh aku cek tadi kan yang elaborasi 1.2b nih. Jadi Tadi ada tadi malam kok edit lagi. Ada salah, ada tipe kan? Awak kebetulan pendapat awak sama pula sama Kak Aldo ini. Pas kali samanya. nih kan soal 1. Bagaimana cara ibu bapak melakukan proses pembelajaran PJOK? Apakah masih menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau sudah menggunakan pendekatan berbasis kekuatan? Tak bisa diedit lagi. Gimana tuh, Cok? Tak apa-apa. Yang penting itu belajar kan bukan dari yang benar, dari yang salah juga proses belajar. Jadi kok anggap aku salah nih, Cok? Nah, kan kau sendiri tadi yang bilang. Kalau kau salah berarti engkau mundur 1 langkah untuk berlari lebih cepat. Wah, anjay. Semenjak ikut apa jadi ikut apa nih?
Iya, ini keluar. Nampak perubahannya langsung ke Aldo ini. Ah, Iya. Kemarin dia mengasuh-asuh kita kan. Suaranya agak Setelah lempar tadi jaringan tak bagus, keluar tadinya saya. Kita lanjut aja Kak ya. siap. Bentar Kak. Kita berbagi ini aja, Pigma aja. Jawab slide berikutnya. Bentar, saya tampilkan dulu. Udah kelihatan nggak? Nah, kita lanjut ke sini aja Kak. Jadi dari studi-studi tadi perlu kita ingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, aset sosial, aset agama, budaya, fisik. Nah, itu termasuk tadi kata Kak Edi tadi yang budaya itu. Fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Itu ada 7 aset yang kita miliki di sekolah kita masing-masing. Di mana fungsi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satu pendidikan. Apa saja aset yang Pak Ibu miliki di satu pendidikan yang mendukung? Silakan kakak-kakak masuk ke Pigma. Saya kirim linknya. Silakan kakak masuk di Pigma. Ntar saya berbaginya, stop dulu. Saya tampilkan yang Pigma tadi. Sudah kakak buka Pigma-nya? Jadi silakan yang pertama dulu kak, aset manusia, aset modal manusia ini. Jadi udah masuk nih. Apa-apa aja yang termasuk ke aset modal manusia, silakan jawab ke Edi. Jangan lupa keynote-nya pilih dulu, baru diklik. Yang ini, yang gambar kertas ini kak.
Nih, keynote-nya ambil dulu, baru diklikkan ke aset manusia. Pilih warnanya biru, klik sini. Baru diklik, bisa dibesarkan ya. Ya, jawab aset manusia itu apa aja? Seperti kepala sekolah, komite, silakan Kak. Udah gini. Tinggal hidup tuh. Silakan jawab Kak Edi. Ketik langsung situ. Aset modal manusia yang pertama apa? Kakak yang lain silakan coba masuk ke Figma. Bisa Kak Edi Kurniawan ngetiknya? Jawabnya? Kak Zulkar, Kak Jaya, masih ada Kak Jaya lagi? Izin Kak, aset modal manusia itu kayak yang melekat pada diri kita gitu Kak, atau gimana? Contohnya itu seperti ya kita manusia kayak pas sekolah itu kan modal manusia tuh. Oh, Komite, bukan. Oh, saya kira kayak apa yang kita miliki kayak keterampilan gitu. Habis itu enggak lah. pengetahuan gitu. Bukan ya? Ya bukan nggak. Hmm. Lebih kepada yang memiliki inilah seperti kepala sekolah tuh yang memiliki wewenang, komite. Hmm. Oh, dari mana Kia? Kalau udah selesai lanjut Kak, modal sosial. Modal sosialnya seperti apa? Atau nanti
kita berikan waktu kakak untuk jawab malam aja, buka lagi kembali Figma ini. Kita lanjut aja dulu karena waktu kita ada agak sedikit lama nih. Masih ada beberapa slide lagi. Kita lanjut dulu kak. Slide berikutnya. Kita lanjut. Oke kak. Dah, ada sendok itu tadi kan dah. Orang mau gini-ginian kan? Silakan kakak masuk situ lagi kak. Masuk ke Padlet, ada satu pertanyaan itu. Masing-masing kakak menjawab satu. Tinggal buka aja nanti klik kata tambah dan jawab buat nama. Terus jawab. Ini yang saya tampilkan sekarang nih, bentar. Ya, silakan masuk ke situ. Terus klik kata tambah ini kak. Klik sini. Ganti subjek nama kakak. Misalnya Kak Edi. Silakan jawab sesuai dengan pertanyaannya. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset? Silakan kakak-kakak masuk ke dalam Padlet. Ada yang bisa Kak Edi? Kak Zulfikar, Kak Jaya. Klik kata tambah sini kak. Nanti muncul subjek buat namanya. Contoh saya Mayar Diansa.
TWK ini siapa ya, Kak? Saya. Bisa ganti Kak namanya, Kak? Bisa diedit tuh, Kak. Oke. Tuliskan namanya, Kak. Oh, disingkat Kak Tri nih, Kak Jaya nih. Dengan manfaatkan sumber daya yang tersedia dan manfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber daya baru melalui modifikasi. Oke, Kak. Lanjut yang lain, Kakak yang lain, silakan. Baru Kak Jaya nih yang udah ngisi. Yang lain, Kak Edi, Kak Zulfikar, Kak Bayu, silakan. Kak Edi Kurniawan, silakan jawab. Kak Zulfikar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ayo Kak, yang lain Kak. Kak Edi Kurniawan mendata sumber aset dan melihat apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Ya, menarik sekali nih kata Kak Edi Kurniawan.
Baik Kak, waktu kita mungkin sedikit lagi mau habis karena masih ada beberapa slide lagi. Kita lanjutkan dulu PPT. Nanti sambil kakak bisa lihat-lihat lagi atau jawab lagi di Figma maupun di Padlet-nya. Sedikit lagi waktu kita akan berakhir. Kita lanjutkan sedikit, yaitu lakukan. Jadi lakukan di sini, nanti kakak-kakak akan melaksanakan tahapan dilakukan ini secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Terus proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khusus modul 2.5 dan 3 nanti. Jadi batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Apa saja yang dilakukan? Jadi yang tahap lakukan ini yang pertama kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah kakak masing-masing dan strategi pemanfaatan secara alami. Kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Seperti ini bentuk yang 3 di LMS. Jadi kakak lakukan nanti pengisian tugas-tugasnya sesuai dengan tabel yang sudah disiapkan di LMS. Baik kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak harus memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi di sini kakak-kakak kembali lagi menggali informasi pembelajaran modul terkait tentang asset-based thinking dan juga selesaikan tugas-tugas modul yang sudah tertera dan sudah menunggu di LMS. Baik Kak, terima kasih. Hapus dulu untuk kita, walaupun banyak yang masih kekurangan kita semua Kak. Baik, saya stop record dulu Kak ya.